Ya, baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kelas sekarang nomor 9 tentang penyimpulan. Jadi sebenarnya di bagian penyimpulan ini atau konklusi dalam bahasa Inggris begitu. Ini adalah mencari dalil atau mencari dasar atau alasan yang bisa dijadikan pegangan atau pedoman. Nah, dalam mencari keterangan tersebut, orang akan mencari informasi tambahan, kira-kira begitu, untuk memperjelas suatu hal. Kemudian ada orang akan mencari petunjuk atau indikator, mencari tanda-tanda atau bukti yang menunjukkan arah suatu kesimpulan. Kemudian pada kesimpulan atau diistilahkan natijah atau konklusi itu merupakan hasil akhir dari proses pencarian dalil atau keterangan dan indikator tersebut. Jadi begitu poinnya. Jadi kalau dibedah secara makna konseptual, penyimpulan ini sebenarnya bukan sekedar menyatakan pendapat begitu, tapi harus berdasarkan indikator yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ada yang nanya indikator sendiri berfungsi sebagai apa? Jelas ini merupakan jembatan atau perantara antara data dan fakta. Kemudian sampai pada kesimpulan. Jadi bisa dikatakan bahwa kesimpulan ini merupakan pemahaman akhir yang didapatkan setelah melalui proses pencarian bukti-bukti dengan cara yang baik yang diistilahkan dengan penalaran. Kita ambil contoh praktis, misal kita melihat awan gelap di langit begitu. Nah, ini jelas merupakan indikator. Lantas kita menyimpulkan bahwa hujan akan turun kayak gitu. Jadi ketika berbicara pengalaman, memang indikator-indikator itu selalu akan menunjukkan hal yang seperti kesimpulan tersebut. Nah, sama dengan contoh-contoh yang lain begitu. Jadi sebenarnya pada kalimat ini menekankan bahwa kesimpulan itu tidak datang begitu saja, tidak muncul tiba-tiba begitu, tapi melalui proses pencarian bukti-bukti, dalil dan indikator-indikator yang logis atau bisa diterima dengan akal sehat begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan pada bagian ini bisa dipahami begitu. Kita nanti kalau misalnya terdapat pertanyaan terkait hal ini, boleh langsung di di komen di WAG kelas saja. Nah, kemudian pada slide ini keterangan tambahan bahwa penyimpulan ini merupakan proses mental dari satu atau beberapa pernyataan atau premis begitu yang diistilahkan dalam filsafat proposisi. Jadi ia akan menuju kepada proposisi yang lain sebagai bentuk konsekuen atau mengikuti logika atau kondisi logis dari premis tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa penyimpulan ini menggabungkan atau mungkin memanipulasi premis sehingga menghasilkan proposisi yang baru atau pernyataan yang baru yang disebut dengan kesimpulan. Nah, ada beberapa penyimpulan. Kemarin saya sudah share, makanya saya minta Anda membaca semua tentang materi deduktif dan induktif karena kaitannya sama yang ini nih sebenarnya, jenis-jenis penyimpulan. Kita lihat yang deduktif, mudah-mudahan yang baca mestinya masih ingat ya karena itu baru minggu kemarin gitu. Deduktif ini kalau premisnya benar dan penalarannya valid, kesimpulan pasti valid. Itu nggak bisa dibantah. Mestinya begitu, aturannya seperti itu. Misal di dalam silogisme, semua manusia fana, Sokrates manusia, maka Sokrates fana. Jadi itu konkretnya contoh dari deduktif. Kemudian kalau induktif,
ini adalah menarik generalisasi dari sejumlah observasi. Jadi kesimpulannya itu bersifat probabilistik. Berbicara mungkin benar ya, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya banyak burung yang kamu lihat bisa terbang, kamu akan memberikan penyimpulan bahwa kemungkinan semua burung bisa terbang. Seperti itu. Ada penyimpulan yang lain yang mungkin di beberapa bagian ini jarang dibahas, tapi ada nama istilah abduktif, yakni menarik hipotesis terbaik sebagai penjelasan dari bukti yang ada, atau ini sering dipakai dalam diagnosis atau penelitian, disebut sebagai penyimpulan abduktif. Tapi di sini kita tidak bahas itu secara umum gitu. Jadi kira-kira begitu, ada deduktif dan induktif. Konkretnya dan contohnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, ya, penyimpulan langsung ini sebenarnya ini bentuk inferensi di mana kesimpulan itu ditarik secara langsung, dipakai secara langsung dari premis tunggal. Premis itu masih diingat pelajaran sebelumnya adalah pernyataan. Jadi ia ditarik tanpa perlu menggabungkan dengan premis yang lain. Jadi kalau diartikan bahwa ini dari satu pernyataan yang diberikan itu bisa diturunkan menjadi pernyataan yang lain yang secara logis itu berkaitan. Jadi begitu. Mungkin ada yang nanya, jadi perbedaannya apa Pak sama penyimpulan tidak langsung? Jadi begini, yang bisa diterangkan itu bahwa penyimpulan tidak langsung itu selalu memerlukan dua atau lebih premis untuk digabungkan. Misalnya ya di kalimat-kalimat contoh silogisme yang baru maupun yang klasik itu semua A adalah B, semua B adalah C, maka kesimpulannya semua A adalah C. Jadi penyimpulan langsung itu lebih sederhana, tapi bentuknya terbatas pada transformasi logis begitu. Hanya dari satu premis, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini dikatakan pada keterangan tambahan bahwa dalam penyimpulan langsung kita bertolak dari satu proposisi ke pernyataan yang lain yang beda, tapi yang berkaitan logis. Jadi kita bisa menyimpulkan secara langsung suatu proposisi dengan memakai subjek dan predikat yang sama. Yaitu umum lah ya, ketika menggunakan subjek dan predikat yang berbeda, rasanya kesimpulan tidak mungkin diturunkan karena berbeda konteks gitu. Nah, kemudian keterangan di sini menunjukkan bahwa ini contoh penyimpulan langsung berakhir hanya dalam satu proposisi. Jadi kalimat ini menyatakan bahwa penyimpulan langsung itu akan menghasilkan sebuah proposisi baru yang disebut dengan kesimpulan tanpa menambah kebenaran faktual baru gitu, di luar apa yang sudah terkandung di dalam pernyataan tersebut. Artinya hasilnya berupa proposisi yang baru, namun bukan penemuan fakta baru di dunia begitu. Jadi itu maksudnya. Kebenaran atau kesalahan yang disimpulkan itu sangat tergantung pada kebenaran dan bentuk logis dari premisnya begitu. Kalau premisnya benar dan bentuk inferensinya benar atau valid, maka kesimpulannya yang mengikuti begitu dari premis tersebut. Kalau salah premisnya, inferensinya juga salah atau tidak valid, maka kesimpulannya pun ya akan salah begitu. Meskipun kelihatannya logis atau terdengarnya logis, masuk akal gitu, tapi pasti salah gitu. Nah, jadi ya saya bisa kasih contoh lah Pak. Misal premisnya semua burung memiliki sayap. Jadi penyimpulan langsungnya kalau X adalah burung maka X memiliki sayap, kan kira-kira begitu. Ini kesimpulan mengikuti premis, tidak menambah fakta baru. Selain ketika mendengar itu kita mendapatkan implikasi logis bahwa oh iya benar. Nah, yang salah itu misal semua ikan hidup di darat. Penyimpulan langsungnya jika Y adalah ikan maka Y hidup di darat. Sebenarnya bentuk inferensinya valid, benar, tetapi kebenaran premisnya salah karena mana ada
Ada nggak bukti-bukti yang bisa menyatakan ikan hidup dia? Nah, sehingga kesimpulannya juga itu masuk dalam kategori yang salah. Maksudnya ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, di sini ada contoh yang dikasih, tidak ada orang Indonesia adalah malaikat dan seterusnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada malaikat orang Indonesia. Nah, ini konkret, jika benar-benar, jika salah ya salah. Nah, kita masuk di macam-macam penyimpulan. Ini bicara tentang penyimpulan langsung pertama, yakni ekivalensi. Ini berdasarkan keterangan menyatakan hal yang secara logis sama dengan pernyataan awal, hanya disusun ulang dengan tidak menambahkan fakta-fakta baru. Artinya, pernyataan hasil ekuivalen tidak memperluas informasi empirik, tapi hanya mengubah bentuk pernyataan dengan subjek dan predikat yang sama, sehingga maknanya ya tetap setara atau sama begitu. Nah, di sini kebetulan ada contohnya di sini, tidak ada orang Belgia yang jago pencak silat. Kesimpulan ekivalen, tidak ada jago pencak silat yang berbangsa Belgia, kira-kira begitu ya. Kenapa ekivalen? Kedua pernyataan ini menyatakan larangan hubungan antara himpunan orang Belgia dan himpunan orang-orang yang jago pencak silat. Nah, urutan subjek dan predikatnya itu berubah, tapi makna makna relasionalnya sama begitu. Kemudian contoh kedua, kebetulan ini nggak menyinggung pribadi ya, kalau ada kebetulan sama ya itu hanya kebetulan. Ada orang pintar yang kurus. Nah, kesimpulannya ekivalen, ada orang kurus yang pintar. Kenapa ekivalen? Keduanya menyatakan keberadaan individu yang memenuhi dua sifat tadi, pintar dan kurus ya. Hanya posisi sifatnya dalam kalimat yang ditukar. Artinya ia tidak mengubah sebenarnya arti eksistensinya gitu. Jadi contohnya kira-kira seperti itu. Itu yang disebut dengan penyimpulan langsung ekivalen. Kemudian ada pembalikan. Kenapa ini dimasukkan? Karena ini beririsan. Nah, pembalikan ini merupakan transformasi dari pernyataan dengan menukar posisi subjek dan predikat, makanya disebut sebagai pembalikan, sehingga membentuk pernyataan baru yang rumusannya berbeda dengan yang tadi. Nah, tapi tetap mempertahankan kebenaran isi. Nah, dalam praktik ilmu logika, pembalikan ini yang sah hanya berlaku untuk bentuk-bentuk tertentu, jadi tidak semuanya berlaku untuk semua kondisi atau konteks begitu. Nah, kita ambil contoh. Di sini kebetulan contohnya itu pegawai negeri bukan pegawai swasta ya. Ketika dibalik pegawai swasta bukan pegawai negeri, kedua pernyataan ini ekivalen karena keduanya menyatakan tidak ada tumpang tindih antara himpunan pegawai negeri dan pegawai swasta. Jadi secara logis keduanya menyampaikan larangan relasi yang sama, kira-kira begitu. Yang positif ya, kita lihat premisnya. Ada orang pintar kurus, itu eksistensial positif ya. Jadi pembalikan, ada orang kurus yang pintar. Ini karena keduanya menyatakan keberadaan individu yang memenuhi kedua sifat. Hanya urutan sifat saja yang ditukar. Nah, kira-kira itu poinnya. Jadi perlu diperhatikan urutan sifatnya yang ditukar. Itu disebut pembalikan. Nah, ini ada hukumnya dari hukum-hukum pembalikan ini. Ini
eh, buat oleh Aristoteles sebenarnya. Hukum pertama itu A dibalik jadi I. Contohnya semua monyet binatang ini A, dan kemudian dibalik menjadi sebagian binatang monyet, itu I. Jadi pada contoh pertama, untuk hukum pertama itu struktur kalimat menggunakan kalimat universal dengan tanda semua, seluruh, semua itu adalah kalimat universal, awalannya semua dan seluruh. Dan dibalik menjadi sebagian itu adalah kalimat parsial. Masih ingat ya pelajaran bahasa Indonesia dulu. Nah, ini hukum pertama. Kalimat pertama universal, kalimat kedua parsial. Kemudian hukum kedua, E dibalik menjadi E atau O. Nah, di sini semua manusia bukan setan, itu E, dan kemudian dibalik menjadi semua setan bukan manusia, dan atau sebagian setan menggunakan parsial, setan bukan manusia, itu O. Jadi itu hukum pembalikan kedua. Selanjutnya, hukum ketiga di sini I dibalik menjadi I. Contohnya, ini kalimatnya menggunakan kalimat parsial, sebagian-sebagian. Sebagian beberapa itu kalimat parsial. Contoh pertama, sebagian manusia pandai dibalik menjadi sebagian yang pandai manusia. Nah, itu hukum ketiga. Kemudian hukum keempat, O tidak bisa dibalik. Nah, kita lihat contohnya, sebagian manusia bukan PNS, kodenya O, itu tidak bisa dibalik menjadi sebagian PNS bukan manusia, karena profesi PNS itu memang hanya dijabat atau dikerjakan oleh manusia. Jadi itu poinnya. Jadi meskipun ya ada beberapa di instansi, misalnya di kepolisian, ada yang menjadikan anjing sebagai mitra dan kemudian dipekerjakan sebagai pegawai begitu, tapi itu tidak berlaku untuk contoh hukum seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, pada kalimat yang dibolak-balik, di sini ada contohnya. Jadi ini adalah pernyataan kami tidak melihat Tuhan di ruang angkasa. Jadi misalnya menyatakan penyimpulan Tuhan tidak ada. Ini dianggap mengandung beberapa kesalahan penalaran yang umum terjadi begitu. Inti kesalahannya sebenarnya ia mengambil kesimpulan eksistensial dari ketiadaan bukti indrawi yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera, kayak misalnya mata begitu. Nah, penyimpulan ini menyatakan bahwa sesuatu tidak ada hanya karena tidak terlihat oleh pengamatan tertentu dan kondisi tertentu. Jadi itu nggak bisa dipahami sebagai ketidakadaan gitu. Nah, itu contoh untuk pada slide ini, pada slide 11 ini, kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya ada bagian-bagian yang kurang dipahami, boleh langsung ditanya di WAG atau nanti di kelas kita ketemu, kita bisa berdiskusi. Selanjutnya, pada konteks contoh kalimat di sini, jelas kalimat ini menunjukkan ada kesalahan penalaran di mana menarik kesimpulan yang lebih luas daripada yang dibenarkan oleh premis. Dalam ilmu logika itu namanya kesalahan. Kalau di bahasa Inggrisnya hasty generalization, atau ya secara umum dikenal sebagai overgeneralization, menyimpulkan sesuatu yang bersifat universal atau kausal hanya dari bukti terbatas atau yang bukti-bukti yang tidak relevan begitu, yang tidak berhubungan. Contoh tadi bisa diambil karena tadi masih berkaitan sama slide ini begitu. Kami tidak melihat Tuhan di ruang angkasa, jadi tidak ada begitu. Jadi bentuk kesalahannya sebenarnya itu mengubah ketiadaan pengamatan menjadi klaim eksistensial absolut. Maksudnya ya itu kan sebenarnya subjektif, ya common sense lah begitu. Karena pengamatannya terbatas, tidak bisa membuktikan ketiadaan secara mutlak begitu. Di sini kemudian ada contoh lagi yang ini minuman energi drink gitu, extra joss.
Apa yang mau diterangkan di sini ini implikasi ya, maksudnya semua kesannya ketika orang minum Estarjos, semua orang minum Estarjos itu kan jadi juara. Jadi model kesalahan ini pada iklan ini menggunakan gaya retoris. Ya, kalau yang saya ingat itu ada nama istilah metaforas atau hiperbola begitu. Tapi kalau diambil secara literal, ini menjadi overgeneralisasi yang tidak berdasar begitu. Gimana ceritanya orang kalau tidak pernah latihan, nggak pernah melakukan training, tiba-tiba cuman minum doang itu langsung jadi juara, kan nggak valid begitu, agak-agak nggak masuk akal gitu. Nah, kira-kira seperti itu contohnya, keterangan contohnya. Oke. Kemudian pada slide ini kalimat ini menunjukkan, diistilahkan dalam materi filsafat itu generalization error atau illicit conversion. Jadi ia berangkat dari pernyataan universal tentang suatu kelompok. Di sini kebetulan contohnya orang negro yang berkulit hitam, kemudian ditarik kesimpulan terbalik yang tidak valid atau tidak sah begitu. Karena secara logika ini kalau A menjadi B itu tidak boleh disimpulkan B jadi A kalau tidak ada bukti-bukti tambahan gitu loh. Jadi kenapa bermasalah secara sosial, ini kan stereotip sebenarnya, jadi prasangka begitu. Ini mengeneralisasi, menyamaratakan atribut ke seluruh anggota kelompok. Misalnya semua A sama dengan B. Jadi ini kan kemudian kan memperkuat stereotip sebenarnya, yang sebenarnya itu akan menjadi merugikan gitu. Kenapa merugikan? Ya jelas di situ kalau kita lihat, ya ini bukan soal apa lagi. Misalnya kamu bilang ini rasis ini, ya kan itu potensi penghinaan begitu. Menyapa orang, menandai orang berdasarkan asumsi identitas, ras, etnik, dan kemudian bisa menyinggung perasaan, merendahkan itu rentan resiko gitu. Kemudian ada kesalahan identitas di situ, kamu mendeteksi, mengidentifikasi manusia misalnya dengan kulit, dengan asal, dengan bahasa begitu, dengan budaya misalnya. Apalagi tidak pernah melakukan hubungan begitu, itu asumsi itu jelas itu mengabaikan, membantah keragaman individu yang harusnya kita akui dan apresiasi, kira-kira begitu. Nah, itu poinnya. Kemudian nanti kalau mahasiswa ada yang mau baca-baca silahkan masuk ke situ, atau bisa ya di online, rasanya banyak materi yang bisa dibahas, diulas, diceritakan, dan kemudian dipelajari dan diceritakan kembali. Silahkan, nanti kita bisa berdiskusi secara langsung. Nah, demikian materi-materi untuk pertemuan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti bagian-bagian yang ingin didiskusikan silahkan di komentar di WAG, atau bisa nanti dikompromikan atau didiskusikan di kelas. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.